Di selama hidupnya abadi di surga, lewat pintu itu dia tidak akan pernah haus. Ya. Kalau di surga lain, tempat-tempat lain kan ada yang pengen minum ya. Ada yang pengen minum, diantarkan kalau perempuan oleh pangeran surga, kalau laki-laki oleh bidadari surga. Kalau yang ini baru masuk, itu sudah nggak merasakan haus seumur hidupnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke hadis, pertama apa itu ar-rayyan, kan? Ar-rayyan itu secara bahasa sebetulnya punya 3 arti. Ya, secara bahasa. Dari kata ar-riyu, ya, ada yang namanya roy, ya, roy, roya, riyu, royan. Itu ada dalam bahasa Arab. Roy itu bukan bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Arab, ya. Dari bahasa Arab. Baik. Artinya, satu, punya 3 arti. Satu, berarti sesuatu yang memuaskan. Puas, gitu kan? Puas dalam pengertian positif, ya. Lega, gitu. Lebih kepada ke situ, ya. Puas, lega. Jadi, kalau ibu bikin ta'lim namanya ar-rayyan, maka materi-materi yang disampaikan harus membuat ibu lega, ya, tenang, nyaman, bisa diketahui tentang tuntunan agamanya, ya. Baik. Yang kedua, sesuatu yang segar, menyegarkan. Ya, sesuatu yang segar atau menyegarkan. Dan yang ketiga, sesuatu yang tidak pernah melahirkan haus, ya. Tidak haus, tidak ada dahaga. Masya Allah. Ya, majlis taklim ar-rayyan. Saya belum mengajar sudah dikasih teh sama air ya, supaya nggak haus. Ya, alhamdulillah. Fokus sebentar. Baik, sekarang fokus ini kembalikan. Kenapa? Nanti kita akan lihat di hadisnya disebut dengan pintu ar-rayyan dengan 3 makna ini kita akan lihat nanti ya. Baik. Nabi SAW menyampaikan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ya. Nanti di surga kata Nabi, sungguh di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. Di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Ya. Yadkhulu minhu as-sha'imun, yang khusus hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang seringkali atau suka berpuasa. Ya, suka berpuasa. Disenang puasa orangnya. Ya. Bukan cuma puasa Ramadan, Bu ya. Kalau puasa Ramadan wajib. Ya, baik besar kecil, mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Di sini yang dimaksudkan memang hidupnya senang puasa. Ya, ada yang ngejar puasa Senin, ada yang ngejar puasa Kamisnya, ada yang Ayyamul Bid, gitu kan? Ada yang kemudian ngejar lagi dengan puasa Daud misal. Jadi hidupnya memang senang, ya, senang mengumpulkan ibadah. Kalau sedang puasa itu boleh makan nggak? Tidak, gitu kan? Boleh minum? Tidak. Biasanya yang paling terasa saat puasa lapar atau haus? Pasti haus. Ya. Di Masya Allah, karena seorang ini sedang puasa, ya, dia menahan hausnya karena Allah, menahan dahaga karena Allah, segalanya dia lakukan karena Allah, maka pertama kali sebelum masuk ke surganya Allah berikan kenikmatan sebelum dia masuk surga. Ya, sebelum dia masuk surga. Jadi dalam riwayat lain di Al-Bukhari, ini nanti pintunya manggil-manggil, Bu. Bukan masuk. Ya, jadi pintunya manggil-manggil, aina shaimun, aina shaimun. Mana yang di dunianya yang suka puasa? Yang suka puasa itu mana, kan? Tiba-tiba terbuka pintunya, mereka semua masuk. Ketika masuk, bahasa hadisnya ughliqa. Ya, ughliqa itu ditutup langsung. Ya, kan ibu kalau nutup pintu suka agak pelan-pelan begini ya. Ya, suka ada yang langsung kan tertutup ya. Baik. Saya beri gambaran gini. Lihat ini ya, pelan-pelan. Kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau saya begini kan? Kelihatan? Baik. Kalau ibu menutup pintu dengan pelan-pelan, pelan-pelan begini, kan ada peluang ngintip ya? Baik. Untuk mengintip ke dalam? Baik. Itu disebut dengan ghallaqa namanya. Ada tasydid. Ghallaqa. Tapi kalau pintunya cepat ditutup begini, ada peluang ngintip nggak? Tidak ada. Itu ughliqa namanya. Pakai tasydid, ughliqa. Bahasa hadisnya, saya agak cepat. Bahasa hadisnya, kalau orang-orang yang ahli surga ini dari kalangan puasa sudah masuk ke dalamnya, maka pintunya, kata Nabi, ughliqa bukan ghulliqa. Cepat ditutup, yang lain nggak bisa ngintip.
Masya Allah ya. Ini memang khusus untuk orang ini aja. Ya. Yang lain tidak bisa ngintip. Jadi begitu sudah masuk, selesai, tutup. Ya. Aina shaimun fayaqumun, kemudian mereka berdiri, masuk ke dalamnya, maka ditutup pintunya, selesai. Ya. Pelan-pelan. Yang paling menarik, kenapa pintu itu disebut Ar-Rayyan? Karena mulai melewati pintu itu, hilang semua dahaga, tidak akan pernah haus selama hidupnya lagi. Sampai situ. Ya. Jadi begitu masuk, pintunya menyegarkan, enak ya. Ya bukan lain, di luar dengan masuk ke rumah ini sudah lain kan? Baik, atau di luar dalam keadaan panas, masuk ke ruangan ber-AC kan lain ya? Maka orang yang masuk ke sini, dia akan merasakan segar banget nih gitu. Ya. Dan nggak minum pun dia sudah hilang dahaganya. Di selama hidupnya abadi di surga, lewat pintu itu, dia tidak akan pernah haus. Ya. Kalau di surga lain, tempat-tempat lain kan ada yang pengen minum ya? Ada yang pengen minum, diantarkan kalau perempuan oleh pangeran surga, kalau laki-laki oleh bidadari surga. Kalau yang ini baru masuk, itu sudah nggak merasakan haus seumur hidupnya. Dan tidak ada meninggal lagi. Ya. Dari situlah kemudian dia merasakan kepuasan. Saya puas, selama dulu saya di dunia lega. Kenapa saya puasa dulu? Ini yang saya dapatkan. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan ya. Ini bagian yang pertama. Jadi, itulah sebabnya kenapa disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ini gambarannya saat di dunia, kan? Ini dengan syarah-syarah hadisnya, dan itu yang memberikan gambaran kepada kita. Sekarang pertanyaannya, ibu sudah kurang lebih 3 tahun bikin majlis ini, kan? Memberi nama pengajiannya dengan Ar-Rayyan. Nah sekarang, apa turunan-turunan materi yang ibu pelajari yang bisa mengantarkan ke pintu ini? Ya? Apakah nanti pintu surga itu cuma Ar-Rayyan? Dan apakah hanya bagi orang yang puasa saja? Ternyata nanti Masya Allah ada pintu tahajud, ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu macam-macam yang bisa kita gapai itu.